Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita boleh senantiasa naikkan di hadapan Tuhan. Kita hari ini masih boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh mendengar firman-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk selalu bersekutu dengan firman-Mu, dengan saudara-saudara kami ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, di mana kami menjadi orang yang percaya, kami menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan malam hari ini kami mau siapkan Tuhan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Bapa, berkati sehingga kami boleh memiliki tanah hati yang gembur Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang boleh ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh Tuhan dan berbuah-buah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan juga urapi dan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ke-24. Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ke-24. Ya, mari kita akan baca. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdali. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu diri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan tuan apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Bapak Ibu saudara-saudara, kita telah membaca perikop ini, yaitu perihal undangan, ya, perumpamaan tentang pesta, di mana Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang hadir dalam satu acara pesta. Kalau kita lihat di atas perikop itu di mana ada juga sebuah pesta perjamuan, ya. Maka di judul perikopnya adalah siapa yang harus diundang di situ, ya. Yesus melihat ketika di ayat 12 itu, Yesus melihat orang-orang yang diundang, ya. Mereka yang diundang itu tentu ternyata adalah orang-orang yang terhormat, ya, atau orang-orang kaya gitu, ya. Tentu yang adakan pesta perjamuan ini adalah pesta jamuan, ya, orang-orang yang berkelas, ya, orang-orang yang mewah, ya, kehidupannya mewah, ya. Hingga dia mengadakan situ perjamuan. Bahkan ini juga menjadi satu aturan, ya, pedoman bagi kita semuanya. Juga dikatakan itu pedoman bagi bangsa Israel, di mana Yesus mengajarkan ketika engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, ya, itu yang diundang itu jangan cuman orang-orang kaya, bukan orang-orang yang dihormati, orang yang dapat membalas, ya, kekayaan kamu,
dikatakan orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh. Undanglah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membalas, ya. Sehingga timbullah perumpamaan ini, muncullah perumpamaan Yesus, ya. Karena mengapa Yesus mengadakan memberikan perumpamaan tentang perjamuan itu tadi? Perjamuan, ada yang mengadakan satu pesta perjamuan, yaitu ketika ayat 15 muncul, mendengar perkata itu seorang dari tamu-tamu yang datang di undangan, ya, di perikop di atas itu dikatakan berbahagia orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lalu Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar, lalu dia mengundang orang-orang, dan beberapa orang yang diundangnya mereka menolak, ya, mereka menolak. Beberapa, ada 3 jenis orang-orang yang menolak di situ, ya. Ada yang dikatakan, aku baru membeli ladang dan aku harus melihatnya. Aku baru membeli lembu, ya, nah aku harus mencobanya. Dan yang satu lagi, aku baru kawin, ya, jadi mohon dimaafkan. Dia sudah, dan sepertinya memang ini sah-sah saja, ya. Ketika seseorang mengadakan perjamuan, pesta, hajatan gitu, dan mengundang, ketika ada orang yang menolak undangan, itu sah-sah saja, ya. Itu hak, ya, hak setiap orang untuk bisa tidak hadir dalam sebuah undangan pesta, ya. Tetapi alangkah baiknya jikalau, ya, kita bisa hadir, ya, apalagi dengan alasan tadi dikatakan alasan-alasannya yang sepertinya kurang tepat gitu, ya. Ketika dia mau diundang, dia alasannya, aku baru beli tanah, ya, aku baru beli ladang gitu. Ini menunjukkan bahwa seorang ini tidak menghargai, ya, tidak menghargai. Mengapa dia menolak undangan seseorang? Karena dia tidak menghargai, ya. Padahal orang yang mengundang, ya, itu mengapa dia mengundang, ya? Karena dia menghormati seseorang, ya, menganggap bahwa kehadirannya penting untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan yang membuat pesta, ya. Namun apa yang terjadi di dalam perumpamaan itu dikatakan mereka menolak karena mereka memiliki kebahagiaan sendiri, ya. Kebahagiaannya adalah ketika dia memiliki ladang baru, kebahagiaan ketika dia memiliki baru membeli, itu menjadi satu kebanggaan, menjadi kebahagiaan, ya. Sehingga orang ini menolak tanpa berpikir panjang atau tanpa rasa perasaan yang gak enak, ya. Itu jadi memang sah saja, ya, tapi itu tidak baik, ya. Yang kedua tadi baru beli lembu, ya, dan aku harus mencobanya. Mungkin kita juga katakan ketika diundang oleh rekan-rekan, saudara-saudara yang merayakan pesta, mungkin Tuhan juga mengajak, ayo datang beribadah. Saudara mengatakan, aku baru beli mobil Tuhan, aku mau coba mobil baruku, jalan-jalan muter-muter Jakarta, gitu. Saya juga ini bisa saya ganti kata-kata itu begitu, ya. Apa? Karena itu yang lebih penting adalah kebahagiaan sendiri, tidak lagi menganggap penting kebahagiaan orang lain, bahkan tidak ingin melihat kebahagiaan orang lain, ya. Itulah sebabnya mereka menolak. Bahkan yang mereka satunya lagi adalah, aku baru kawin, aku lagi seneng-senengnya ini, aku baru nikah, gitu, lagi manis-manisnya, tuh. Begitu hari Minggu jam ibadah, ya, ayo datang ibadah, aku mau honeymoon, ya, aku mau jalan-jalan ke luar negeri, ya. Nanti dulu lah, ada hari Minggu lain, begitu. Bisa juga begitu, ya. Jadi itu memang sepertinya hak, ya, hak masing-masing. Dan Tuhan juga memberikan kehendak bebas, ya. Kita memiliki kehendak bebas untuk bisa memilih, bisa menolak, bisa hadir, ya. Jadi keputusan ada di tangan masing-masing. Tetapi dikatakan pada waktu itu disampaikan kepada hamba, ya, ketika yang mereka menyatakan alasan-alasan mereka tidak bisa hadir, maka yang punya pesta ini marah, ya, marah. Padahal saya ini buat pesta, ya, pesta besar, saya undang orang-orang ini,
saya menghormati, saya mengasihi mereka, saya ingin berbagi kebahagiaan. Nyata mereka tidak menghargai saya, marah. Ya, demikian itu gambarannya begitu ya Bapak Ibu. Tuhan juga sudah menyediakan ya kebahagiaan, berkat yang terindah, yaitu keselamatan, yaitu kerajaan surga yang disiapkan bagi kita semuanya. Satu pesta perjamuan anak domba yang melalui Yesus Kristus ya, itu keselamatan boleh terjadi bagi kita semuanya. Namun demikian juga jika hari ini Yesus mengundang kita ya, jika Yesus yang punya hajatan, ini kan firman-nya tentang perumpamaan. Firman ini tentang bangsa Israel yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dikenal oleh Tuhan, yang telah dikasihi oleh Tuhan, dihormati, dihargai oleh Tuhan. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bangsa Israel adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu dia diundang. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak meresponi undangan Tuhan untuk masuk ke dalam keselamatan, untuk masuk dalam pesta, untuk menerima Mesias, Injil keselamatan itu. Sehingga Tuhan harus mengambil orang-orang miskin, ya, tidak mengundang, mengambil orang-orang cacat, orang-orang lumpuh. Seperti tadi dikatakan bahwa Yesus mengajar ketika engkau mengadakan pesta, undanglah mereka orang-orang miskin, undanglah orang-orang lumpuh, orang-orang cacat. Bukan berarti orang-orang yang kita undang ketika kita mengadakan pesta adalah orang-orang demikian. Adalah orang-orang yang memang tidak berdaya dan butuh, ya, butuh kebahagiaan, yaitu melalui pesta tadi. Mereka butuh makanan rohani, yaitu Yesus adalah roti. Ya. Orang-orang yang menolak tadi, mereka tidak butuh, karena baginya yang lebih penting adalah kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan yang fana, daging. Tapi Tuhan katakan, ambillah. Nah, mungkin kita adalah orang-orang yang diambil. Kita adalah bagian orang-orang kita, orang-orang yang diambil. Bisa juga yang dipaksa dari lorong-lorong. Kita adalah orang-orang miskin yang tidak berdaya, orang berdosa yang telah diangkat dari lumpur. Kita orang kotor, tapi diajak dalam itu. Dan saudara saya mau ya meresponi ajakan Tuhan. Ya, kita tidak memberontak ketika Tuhan panggil kita. Ketika kita tidak melawan, menolak. Itu yang Tuhan mau. Itu yang dimaksud dalam perjamuan. Ya. Betapa sulitnya orang, dikatakan tidak semua yang diundang itu menikmati jamuanku. Dikatakan tidak ada, bukan tidak semua. Ayat 24 dikatakan sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang, tidak ada seorang pun yang telah diundang tadi untuk akan menikmati jamuanku. Dan Tuhan sungguh-sungguh marah, murka. Ya, tentu kita tidak terhitung seperti orang-orang yang menolak undangan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara saya berharap bahwa kita selalu meresponi setiap undangan Tuhan. Mungkin melalui ibadah kita, persekutuan kita. Tidak ada yang dapat melihat kita, namun karena kita taat kepada Tuhan, karena kita mengerti, karena kita satu roh, kita adalah tubuh Kristus. Kita mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, maka kita menuruti firman Tuhan. Kita mau senantiasa boleh bersekutu, bahkan untuk masuk lebih dalam lagi di dalam pengenalan anaknya, sehingga kita nanti akan menikmati perjamuan yang besar itu, perjamuan yang sesungguhnya. Ya, Yesus mengundang kita semuanya. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Marilah semua yang letih lesu, orang-orang yang cacat tadi, yang tidak berdaya. Tuhan mengundang kita semuanya untuk datang kepada Yesus. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberi kelegaan, ketenangan, hidup dalam damai sejahtera. Orang-orang yang menolak tadi adalah orang-orang yang menolak damai sejahtera. Orang yang menolak Yesus, menolak Roh Kudus, menolak berkat daripada damai sejahtera, menolak berkat dalam kerajaan surga. Ya, jadi biarlah kita bukan termasuk orang-orang yang menolak, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang meresponi undangan Tuhan. Bahkan kita penuh sukacita untuk bisa meresponi undangan Tuhan, masuk dalam pesta anak domba Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu bersukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam keselamatan. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Boleh memberkati setiap kami, supaya setiap kami boleh menyadari dan belajar dari perumpamaan ini Tuhan, betapa Tuhan membuat hidup kami berharga, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diperhitungkan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan besar, pesta perjamuan anak domba itu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menolak, orang-orang yang membuat alasan Tuhan, tapi kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan selalu meresponi setiap firman Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang selalu melakukan setiap firman, perintah daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap pribadi, setiap rumah tangga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Shalom turun atas setiap rumah tangga kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kami ada yang lemah hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya oleh kuasa Tuhan Yesus, kuasa firman Tuhan, mereka boleh mendapatkan kekuatan, imannya boleh dibangkitkan kembali ya Bapa. Mari ya Bapa, bagi saat ini mungkin ada yang terbaring oleh karena kelemahan tubuh, sakit, penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu kiranya boleh menjadi sembuh ya Bapa. Yang terikat oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, yang terikat oleh kekayaan dunia, terikat dengan daging Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kiranya boleh terlepas ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menginginkan setiap kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan memelihara roh jiwa tubuh kami boleh terpelihara sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami boleh menjadi apa yang Tuhan inginkan, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati setiap rumah tangga, setiap pribadi ke dalam tangan kasih-Mu, setiap pribadi yang mengasihi Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertua, mereka yang hidup dalam sendirian Tuhan, tanpa suami, tanpa istri, Tuhan menopang, memberikan kekuatan dan penghiburan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati pendidikan anak-anak kami, memberkati pekerjaan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan menolong, buka jalan, memberkati para suami, kepala rumah tangga, berikan kesehatan hikmat yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan berikan kemampuan Tuhan untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, untuk mengasihi dan melindungi, untuk
menafkahi keluarga ya Bapak. Berkati pekerjaan usaha para kepala rumah tangga ya Bapak. Para istri Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, senantiasa boleh menopang suami dalam mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Berikan Tuhan senantiasa buat oma opa, berikan kesehatan, senantiasa penghiburan yang datangnya daripada Tuhan melalui kehidupan anak menantu cucu mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu di mana namamu ditinggikan dan diagungkan di tempat ini. Kiranya nama Tuhan boleh diagung-agungkan Tuhan melalui umat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Berkati umatmu, berkati pekerjaanmu Tuhan, rencana untuk renovasi, program-program pengurus, yaitu juga program Natal yang akan kami adakan. Tuhan Yesus memberkati para panitia yang bekerja, juga umatmu Tuhan. Engkau cukupkan segala sesuatunya, kebutuhan-kebutuhan umatmu, kebutuhan-kebutuhan gereja ya Tuhan. Engkau yang memberkati, bahkan kami yakin Tuhan memberkati dengan limpah. Tahun ini kami boleh merayakan Natal Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapak. Berkati Tuhan bangsa negeri kami, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan atas bangsa kami, berkati dengan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Bapak Presiden, Gubernur, juga Kepala Daerah, di tingkat dimana kami boleh berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan malam hari ini di mana kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau yang mengasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang Engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus boleh tercurah atas kita semua. Penyertaan Roh Kudusnya menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekalian yang di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.